50% ibu belum lakukan loh. Jadi belum maksimal. Jadi ibu sebenarnya bisa maksimalin. Apalagi nih saya mau lakukan ini. Ibu sendiri yang tahu sebenarnya. Udah ada dalam diri ibu. Bu Melda gitu. Ada gambaran ibu? Gimana bisa paham? Oke. Ada yang lain? Kita sharing section ya, maksudnya sharing dalam artian bagaimana caranya kita proses ini bisa berjalan gitu. Ada yang mau sharing lagi? Silakan. Oke, kalau enggak kita lanjut. Jadi mentoring bisnis pada sesi berikutnya adalah mentoring bisnis. Mentoring bisnis yang efektif. Jadi mentoring bisnis yang efektif terjadi ketika sebuah kolaborasi tercipta, yaitu saat kedua pihak sepakat bekerja menuju tujuan bersama melalui hubungan yang terstruktur untuk mengatasi tantangan usaha dan mencapai perkembangan usaha. Jadi individu yang lebih berpengalaman disebut sebagai mentor, dan individu yang membutuhkan pengalaman disebut sebagai mentee. Jadi ini kita masuk pembahasan itu sebenarnya Bu. Jadi mentoring bisnis yang efektif sama halnya dengan yang dilakukan dengan tenaga-tenaga pemasaran atau siapapun itu yang bergerak dalam bidang pemasaran bisa saling memotivasi kepada karyawan baru atau biasa disebut dengan orang-orang yang rekrutan baru masih fresh graduate, itu biasanya dilakukan mentoring dengan cara bagaimana caranya menghasilkan strike atau menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan goal perusahaan atau tujuan perusahaan. Misalnya contohnya minimal harus menguasai dulu product knowledge. Mau jualan ya harus kuasain dulu. Jangan sampai bicara bisnis mau jualan tapi belum menguasain. Ibaratnya mau perang tapi dikasih senjata tapi nggak dikasih peluru gitu loh. Dia hanya taunya senjata, bisa nembak, tapi ternyata nggak ada pelurunya. Kira-kira maksimal nggak bakalan bisa juga. Intinya seperti itu. Jadi inilah mentoring bisnis yang efektif. Artinya mentoring bisnis yang efektif itu ketika sebuah kolaborasi tercipta ya antara si mentor dan mentee. Artinya di sini bisa saling berjalan bersamaan. Terus lanjut, kenapa nih? Nah di sini ada tahapannya ya. Tahapan mentoring bisnis yang efektif tadi memahami permasalahan dan tantangan yang dihadapi wirausaha. Harus tahu dulu masalahnya sehingga bisa diurai, diberikan solusi, ada problem solving dan sebagainya. Terus di sini yang kedua adalah bersama-sama menyiapkan rencana aksi. Jadi semua berawal dari business plan. Nah, business plan itu kita memulainya biasanya kalau misalnya termasuk UMKM. Targetnya kita berapa sih? Kita mau achieve berapa sih dalam satu semester? Nah itu harus bersama-sama menyiapkan rencana aksi dengan bicara kerjasama tim. Terus yang ketiga adalah memformulasikan ide untuk menyusun strategi bisnis. Jadi total ini tidak terlepas dari strategi bisnis unit. Biasanya dipetakan, di situ dibuat SWOT analisis, di mana kelebihan, kekurangan dan sebagainya sehingga bisa memformulasikan ide untuk menyusun strategi bisnis ke depan. Kan dalam fase ini kita benar-benar harus memilah, harus benar-benar bisa membagi di internal apa yang menjadi kelebihan, kekurangan. Itu kelebihan
harus benar-benar dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan, dan kekurangan itu harus diminimalisir sehingga kita bisa membaca peluang, terus persaingan kompetitor di luar seperti apa, sehingga bisa dibuatkan strategi bisnis yang tepat. Misalnya nih, strategi ini area Pamulang misalnya belum di cover oleh kompetitor, udah masuk dengan melakukan sistem distribusi atau sistem pemasaran online dimaksimalin, ya kan, dari berapa segmen, dan semua segmen atau target market itu disesuaikan, lihat peluang dan tantangan, terus bersama-sama mengatasi rintangan. Ini yang sistem kolaborasi ya, jadi benar-benar bisa bicara kerjasama teamwork untuk bersama-sama mengatasi rintangannya, tantangannya seperti apa, harus karena berbeda. Jika satu orang dan 2 atau 3 kepala itu pasti berbeda. Jangankan bicara mengangkat suatu beban, untuk memecahkan suatu permasalahan pun dengan cara sistem problem solving teamwork seperti itu akan lebih memudahkan sebenarnya. Jadi ditanya satu-satu, si A, si B, si C, kira-kira menurut pendapatnya seperti apa. Makanya biasa menggunakan sistem seperti itu yang berakhir pada musyawarah mufakat dengan suara terbanyak biasanya untuk memberi solusi ya. Terus mengkaji pelaksanaan rencana aksi dan menyampaikan feedback atau umpan balik. Mengkaji pelaksanaan rencana. Jadi ini lagi dari plan dan sampai eksekusi sampai pada tingkat akhir evaluasi dan sebagainya ya. Sampai kita dapatkan feedback. Jadi ini sebenarnya yang digunakan adalah strategi bisnis unit. Jadi ini strategi kerjasama tim untuk memulai atau menyusun strategi berikutnya, tahapan mentoring bisnis yang efektif. Jadi bagaimana caranya, kalau bicara bisnis kan seperti itu, apalagi kalau bicara perusahaan dan sebagainya. Apalagi ini kan kita bicara bersama-sama nih, jadi antara mentor dan mentee itu harus kolaborasi, harus benar-benar sejalan. Kalau hanya mentornya doang yang pengen maju, gak bakalan bisa juga. Makanya harus ditopang oleh mentinya juga, menti dalam hal ini yang di mentoring ya, pesertanya benar-benar harus proaktif, harus semangat dan sebagainya. Jadi biar bisa bareng-bareng, bisa program ini bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan goalnya. Terus ketentuan mentoring bisnis, kualitas yang harus dimiliki dalam hubungan mentoring: menjunjung rasa saling menghormati, percaya, serta berlandaskan kejujuran. Jadi poinnya dimanapun kita berada, jadi intinya adalah berlandaskan kejujuran. Kalau Imam Syafi'i atau orang-orang tua kita mengatakan bahwa adab dulu baru ilmu. Ilmu itu gampang dipelajari. Yang penting adabnya, orangnya jujur, sopan dan sebagainya, bisa dipercaya, insya Allah bisa berjalan. Dan saya yakin dengan kondisi seperti ini, kita bicara sebagai satu tim. Di sini orang-orang terpilih yang benar-benar sudah terbukti ya, dengan bisanya masuk ke micro mentor seperti ini. Itu dengan melalui proses yang sangat panjang ya. Jadi nggak semua orang bisa. Terus didasari oleh kepentingan yang tulus dan kerelaan hati tanpa paksaan demi terwujudnya pertumbuhan usaha. Jadi kalau usahanya terpaksa, biasanya hasilnya juga terpaksa. Dipaksa-paksakan gitu ya. Jadi nggak ada benar-benar yang, kembali lagi yang saya bilang tadi, kemauan. Mau punya duit berapapun, kalau nggak punya kemauan ya sama aja. Poinnya apa? Ya itu tadi, kemauan dulu. Kemampuan insya Allah, karena banyak orang mampu tidak sanggup berbuat apa-apa karena tidak punya kemauan. Terus memiliki kesabaran dan pemikiran yang terbuka. Nah ini benar-benar kita harus berpikir terbuka, jangan istilahnya ada sikut menyukut dan sebagainya, ada kepentingan lain.
dan sebagainya. Intinya kebersamaan ya. Terus segala unsur-unsur yang tidak boleh ada dalam hubungan mentoring adalah, pertama adalah segala bentuk hasutan, menghasut teman. Oh ini nggak usah ikutan, ini off cam aja, yang penting hadir gitu. Yang penting kelihatan hadir di situ, udah tidur aja itu. Segala bentuk itu menghasut dan sebagainya. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Menghasut itu tindakan yang munafik sebenarnya ya, kalau menghasut. Jadi itu nggak boleh. Itu mencederai misalnya bersainglah secara sempurna. Bersaing tidak boleh menjatuhkan orang lain. Naiklah tinggi setinggi mungkin, tapi dengan tidak menjatuhkan orang lain ya kan. Terus pertukaran atau transaksi finansial selama hubungan mentoring berjalan. Nah ini dalam proses mentoring itu tidak ada istilah under table atau buah tangan dan sebagainya. Jangan hindari yang seperti itu, karena kembali lagi ke poin pertama tadi, kejujuran. Pertukaran transaksi finansial kan ini sensitif sebenarnya. Jadi biasanya kalau udah bicara finansial itu kepercayaan pun ada di situ biasanya dalam hal apapun ya. Terus apalagi kita sebagai seorang boleh dibilang akademisi, mahasiswa, dosen dan sebagainya. Terus mengungkapkan informasi rahasia. Nah ini dalam hal ini hal yang tidak boleh ada dalam hubungan mentoring juga, mengungkapkan informasi yang sifatnya rahasia. Janganlah urusan pribadi dan sebagainya, nggak boleh. Terus yang keempat adalah pemberian saran atau informasi oleh seorang yang tidak memiliki kualifikasi yang tepat. Nah, sini banyak nih yang biasanya hoax, hanya dengar dari orang lain dipastiin itu disebarin lagi. Oh katanya dia nggak pakai katanya. Oh begini. Nah, itu pemberian saran atau informasi yang kurang qualified. Jadi tidak pada sumber yang sebenarnya ya. Caranya penyampaian informasinya kurang tepat. Terus yang kelima adalah harapan yang tidak realistis mengenai kontribusi pihak lain, termasuk diantaranya hasil kerja, komitmen waktu, dan jangka waktu keseluruhan. Jadi ini adalah yang tidak boleh ada dalam hubungan mentoring. Jadi pahamnya di sini antara menti dan mentoring ya. Ibu siapa tadi yang mempertanyakan antara mentor, yang kita fokusnya ke mentoring. Siap. Selanjutnya ada trouble. Oke, kita sampai ke sesi tanya jawab lagi. Silakan nih, saya belum dengar nih dari kaum Adam. Siapa tahu ada yang mau sharing section, siapa tahu bisa sharing tentang pemasaran, tentang mentoring dan lain sebagainya, menti seperti apa. Nah ini kita nih calon-calon mentor sebenarnya nih, jadi harus siap. Halo teman-teman. Ajanya udah pada tidur nih. Silakan Muhammad Ramdhani, paling aktif nih diantara orang ganteng. Muhammad Ramdhani yang paling silakan. Perlu nggak TOT gitu? Sebenarnya perlu, karena ilmu itu sebenarnya itu kan kau bicara TOT, training of trainer itu memang penting. Tapi untuk saat ini
secara regulasi kan sebenarnya dari segi keilmuan sebenarnya. Nah kalau bicara buka kursus seperti itu, kalau misalnya udah pakem atau udah pakar di bidang itu, dalam artian udah sertifikasi dan sebagainya, udah sah-sah aja sih sebenarnya. Nah biasanya orang uh, untuk menguatkan bisnisnya, makanya diambillah sertifikasi atau dengan cara mikro kredensial tadi seperti itu. Jadi melakukan kursus-kursus. Proses pembelajaran sekarang udah banyak sebenarnya, Pak. Tidak harus sebenarnya TOT itu Bapak itu tadi sama sih sebenarnya. Kalau bisa Bapak ambil sertifikasi untuk pengajaran apa gitu, Bapak tinggal cari tahu. Muhammad Ramdhani bisa tinggal memperdalam keilmuannya di bidang apa. Misalnya ngajar, ya udah ambil sertifikasinya. Jadi di situ butuh waktu, biasanya waktunya bisa seminggu. Tapi lumayan juga, tapi emang benar. Ilmunya dapat, sertifikasinya, pengakuannya dapat gitu. Untuk lebih menguatkan sebenarnya. Jadi kan rencana mau buka bisnis apa Muhammad Ramdhani? Hah? K3. PJK3 itu perusahaan jasa ya? Bergerak sertifikat apa? OPOP nah itu udah jalurnya ternyata mempertanyakan itu ya, sangat penting sebenarnya untuk menguatkan lisensinya kan. Jadi untuk lebih menguatkan, orang lebih yakin lagi. Jadi buka kursus seperti itu penting banget. Kan jangankan seperti kan untuk menguatkan suatu bisnis sebenarnya kan orang jarinya apa sih biasanya. Makanya orang masuk di misalnya ini udah certified belum nggak sih ini ininya usahanya, makanya termasuk kayak bicara makanan kan halal, orang udah yakin gitu. Lebih meyakinkan. Berarti target marketnya Muhammad Ramdhani yang seperti itu ya. Mengerja konsultan di bidang itu atau menggeluti itu atau seperti apa Muhammad Ramdhani? Wah, luar biasa. BNSP ya. Oh, luar biasa. Nah ini kan ini safety. Nah, saya itu nggak kesampaiannya sebenarnya di situ. Pengalaman kerja saya pertama itu di PT Kumagai KD itu, saya itu waktu itu di safety. Tapi perjalanan hidup kita nggak ada yang tahu. Ternyata saya termotivasi ngelihat orang kursus pas jam istirahat saya kuli dulu tapi kulinya di situ serabutan. Jadi tapi bagian safety suruh ngontrol, ngelihat orang yang pakai safety apa enggak, safety glass, terus boot, terus safety belt dan sebagainya. Kan di perusahaan tambang itu apalagi kerja di terowongan. Makanya saya tuh ditugaskan untuk itu, ngeliat-liat gitu. Tapi pada akhirnya pas jam istirahat saya itu tahun 96. Saya lihat di kantor itu orang kok enak banget ya kerja, pintar komputer, kerja di ini nggak kepanasan, main games doang jam-jam siang. Jadi di situ sebalik arah, saya harus tinggalkan tambang dan saya harus di situ saya mau kursus komputer ceritanya, tapi ternyata saya daftar di universitas dan lulus. Akhirnya perubahan itu ternyata membuat saya termotivasi dari hal-hal yang seperti itu. Dan memang penting. Dan itu sebenarnya saya sepengen banget dulu tuh, sampai teman saya sekarang itu dia punya sertifikasi untuk safety itu. Jadi dia ngelamar di mana-mana tambang tuh, itu yang ditanyain. Nah, untuk yang lain-lain, yang bidang-bidang sertifikasi yang lain memang penting. Sama saya saja untuk pendampingan aja saya harus sertifikasi. Kayak halal, terus pendamping UMKM. Kan itu penting sebenarnya. Jadi kita mau jadi konsultan pun ibaratnya orang
emang benar. Apalagi kalau bidang kita ya, itu penting, itu modal sebenarnya. Tanpa ibaratnya kadang orang-orang yang ini ya, yang berderet sertifikasinya yang non akademis itu lebih mementingkan sebenarnya, lebih penting dari ijazah katanya, tapi nggak juga. Minimal kan kalau untuk ijazah S1 dan sebagainya itu kan standar dan harus, ya kan? Apalagi itu ditopang dengan sertifikasi yang lain. Nah itu untuk lebih menguatkan sebenarnya. Makanya kenapa sertifikasi itu mahal. K3 sendiri sekarang berapa? Tuh ya K3 tuh. Udah di atas 12 untuk satu. Itu berapa hari duduknya? 14 hari, luar biasa ya. Nah, itu bisa dipakai di di laut pun dikepake itu. Ya kan? Di mana-mana tuh museum jadi di kapal kepake, di mana-mana tambang kepake. Bicara safety kan kalau nggak salah ya. Itu penting sih. Penting banget itu. Masih itu sebagai license dan untuk meyakinkan, apalagi kalau kita digeluti di bidang kita masing-masing ya. Jadi itu sangat penting sebagai penunjang. Dan biasanya justru perusahaan biasanya menanyakan itu malah, udah punya sertifikasi ini belum? Nah, biasanya untuk ngelamar kerja biasanya orang perusahaan itu udah HRD nanyain itu, atau user biasa nanyain itu. Tapi Muhammad Ramdhani di teknik ya tadi ya fakultasnya. Oh udah pasti ya, luar biasa. Udah semester berapa? Oh lagi nyusun. Wah luar biasa, keren itu. Bisa kerja di tambang di mana-mana itu hebat. Ada lagi yang lain? Jadi intinya dari saya sih, intinya penting ya yang tadi. Kalau untuk sertifikasi itu penting, jadi untuk menguatkan, untuk meyakinkan bahwa kita kompeten di bidang itu. Poinnya itu sih. Ada yang lain? Halo. Boleh Novi ya. Boleh Novi, gimana? Ada yang mau sharing tentang ya. Nah. Minim. Nah, ini makasih Novi, pertanyaan yang cukup bagus ya. Intinya produk itu, karena kalau bicara market pastinya udah pasti itu pesaing itu banyak di mana-mana, dan pesaing itu benar-benar meniru, menjiplak dan sebagainya. Makanya untuk mengantisipasi itu salah satu cara yang adalah dipatenkan, daftarkan. Jadi di HKI ya. Jadi kalau dipatenkan itu bisa dituntut secara hukum. Nah makanya tadi biasanya ada yang seperti itu, orang sudah berkarya sedemikian rupa hak ciptanya, makanya itu pentingnya di situ adalah dipatenkan, sehingga nggak terlalu mahal kok, paling 500-600 ribu tuh untuk mematenkan suatu produk. Jadi nggak ada yang mengklaim atau nggak ada yang meniru, karena kita bisa, Aqua kan banyak yang seperti itu dulunya. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang belum
ini ya, belum mapan. Nah kalau misalnya udah sanggup, kenapa enggak? Karena itu sangat penting. Anda tahu Oits, Ups, ya prosesnya. Oh, 500.000. Oh ya ya ya. Ya emang sih karena saya patenkan satu merek kemarin itu, emang ya agak panjang prosedurnya ya. Ya sertifikasi halal emang itu tergantung. Kalau dia ya produknya ya kalau dia full, harganya emang ya sorry tadi kemarin kalau misalnya itu hak hak cipta berupa, tapi kalau untuk mematenkan itu memang prosesnya sangat panjang. Dan saya mematenkan produk itu saya lupa berapa tahun lalu, sekitar 5 tahun lalu. Jadi produk import tapi kita buat satu merek kan, memang dia food makanya kita urus halal dulu. Itu dihalalkan mereknya aja itu bolak-balik karena ngajuin satu merek aja itu sampai 3 kali, karena padahal kita pikir udah nggak ada samanya, itu dibalikin lagi ya, balikin itu bisa berapa lama, itu bisa sampai sebulan 2 bulan, balik lagi diajuin lagi, ada lagi sama. Tapi ternyata apa enggak, nah itu kembali lagi tergantung tergantung berapa ya, tergantung buat tangan atau bawa tangan. Aduh, teman saya udah dia ngasih, nggak tahu berapa dia ngasih, langsung cepet. Aduh, kalau mau ikuti prosedur agak lama, makanya saya bilang aduh, kacau juga ini benar ya. Saya ingat banget tuh hampir setahun baru keluar. Udah mendek. Nama namanya doang hampir sama, ada mirip-mirip, padahal samanya apa Pak? Satu produk dengan nama restoran dibatalin padahal beda. Ibaratnya segmennya beda kan? Satu produk makanan, satu restoran. Kok katanya udah sama? Waduh, iya dibatalin. Benar, saya ingat banget dulu tuh ngajuinnya. Kita udah waktu itu saya megang project untuk masuk supermarket Carrefour, sama masukin produk itu. Akhirnya lama-lama saya udah deal sama Carrefour, produknya terkendala di nama karena memang harus dipatenkan. Bener, prosesnya sangat panjang. Makasih Pak, enggak udah diingetin nih, karena beda. Karena iya, terakhir matenin buku paten haki jadi hanya 500.000. Iya, itu nggak pakai halal. Jadi itu Mbak Novi ya. Jadi prosesnya kalau yang seperti itu memang ya, jadi mengriskan. Alangkah baiknya dipatenkan. Untuk proses patennya saya lupa ingat itu, karena memang harganya saya nggak tahu sekarang berapaan. Itu bisa di searching kok. Seperti itu memang. Ya gimana? Bisa, sangat bisa. Kalau dia ngikutin nama hampir sama, produk hampir sama. Tapi kalau misalnya sama-sama kacang goreng isinya, itu nggak bisa. Tapi dia kemasannya, warna dan mereknya berbeda, itu nggak bisa. Tapi kalau memang itu hasil karya misalnya kerajinan tangan, dan dia ngikutin, benar-benar ngikutin, ngejiplak banget, itu mungkin bisa kali ya. Karena itu domainnya lebih, di sini ada masih hukum nggak tingkat yang di atas tingkat 3 ya. Itu harusnya bisa kalau yang seperti itu. Kalau memang benar-benar dia ngejiplak, ngikutnya dari produk yang kita buat gitu loh. Kalau itu hasil karya. Seperti itu. Dan itulah lemahnya kita, karena banyak seperti itu. Ada kasus ya, mungkin tahu sendiri, Bensu kan,
geprek bensu. Akhirnya kan meskipun sama-sama bensu, ternyata orang yang tadinya dekat jadinya hanya karena faktor sama-sama dia saling mengklaim merek Ruben Onsu, tapi yang satu pakai singkatan nama dia juga tapi kalah kan Ruben Onsu kemarin. Tapi masing-masing punya outlet loh, masih saya lihat sama-sama bensu juga gitu. Nah itu kalau kita ibaratnya lemah, memang biasanya seperti itu. Sama sebenarnya, tapi itu bukan kasus sih sebenarnya. Yang kayak OKOC itu desain dan sebagainya yang cetuskan itu Coach Farhan, tapi yang patenkan Sandiaga Uno. Tapi akhirnya ya tetap maksudnya untuk menjaga itu dia bikin baru lagi itu Coach Farhannya. Ya seperti itulah di dunia bisnis, karena di market itu punya segmen masing-masing dan benar-benar rame ya di pasaran itu kan benar-benar. Kalau bicara market, tukang jualan sayur semua sama sayur, kembali lagi ya untung-untungan itu urusan Tuhan lah. Masing-masing punya cuan masing-masing kan. Sama penjual baju sepanjang pasar jualan baju semua ya kan, jualan sama semua sejenis. Makanya pentingnya sebenarnya mencari informasi tentang riset pasar, terus target pasar, dan itu tadi segmennya kita mau masuk kemana, sehingga lebih mudah sebenarnya ya kita bisa mau masuk kemana. Target market kita mau kemana. Oke, ada lagi yang mau di sharing? Nah, sekarang kita lanjut tentang menti. Siapa sih menti ini? Kalau menti sendiri adalah peserta, terus dia bisa mahasiswa, kelompok yang mengikuti program mentoring. Menti sangat berperan menyukseskan program mentoring. Harus kooperatif, semangat tinggi, saling support, dan berani mengambil risiko mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi itu adalah menti sebenarnya. Jadi menti bisa membutuhkan pengetahuan dan saran dari mentor. Terus kedua adalah menti menentukan jumlah bantuan dan bimbingan yang dibutuhkan di awal. Terus yang ketiga adalah menti mengambil inisiatif untuk meminta bantuan atau saran dalam menghadapi tantangan usaha. Jadi selaku mentor bisnis, Anda mendapat kesempatan untuk terhubung dengan menti yang diantaranya adalah memiliki ide membangun usaha, pelaku UMKM, organisasi nirlaba, wirausaha sosial, dan lain sebagainya. Dan di sini yang bisnis sampai yang organisasi nirlaba pun sebenarnya membutuhkan itu, antara menti dan mentor. Jadi paham ya, menti itu siapa? Jadi seperti yang proses yang kita lakukan saat ini. Jadi peserta, baik itu dari universitas, mau dari organisasi apapun itu. Terus karakteristik menti yang ideal adalah mempunyai kompetensi, integritas, gigih, berpengetahuan, mampu mengambil keputusan atau eksekusi. Jadi orang berpikir cepat ya, calon leader lah seperti itu, cepat mengambil suatu keputusan. Terus ketahanan, yang karakteristiknya adalah memiliki latar belakang yang kuat dalam membangun bisnis, memiliki visi dan tujuan target membangun bisnis, memahami konsekuensi naik turunnya
bisnis, intinya memahami resiko ya. Resiko bisnis itu misalnya kita jatuh dan sebagainya, itu udah biasa dalam hal berbisnis. Itulah konsekuensi yang harus dihadapi dalam berbisnis. Terus menjaga kejujuran dan loyalitas untuk menjalankan bisnis. Paham pentingnya berkelanjutan dan profitabilitas dalam berbisnis. Jadi poinnya pasti memahami itu. Terus gigi, percaya diri, positif thinking, lakukan upaya nyata dalam mengatasi kegagalan. Terus bertanggung jawab saat bisnis gagal. Jadi di sini orang yang benar-benar petarung ya istilahnya. Siap jatuh bangun. Tapi siapa sih yang ingin jatuh bangun? Tapi biasanya bisnis yang berhasil itu bisnis yang benar-benar mengalami jatuh bangun ya. ada ceritanya.